Selamat pagi anak-anak. Ya, baik, langsung saja sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, kita masih dalam pembelajaran yang sama, yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 yaitu tentang komponen ekosistem. Ya. Di pembelajaran 1, pembelajaran yang kedua, kita kemarin masih ada anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Ya, mudah-mudahan di pembelajaran yang ketiga ini kalian nanti akan mendapatkan nilai di atas KKM semua, oke? Baiklah, sebelumnya Bapak ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Iya, terima ya. Baik ya, baik semua ya. Nah, akhirnya siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua, baik. Kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di kali ini ya. Kita masih membahas yang sama, yaitu tentang menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi, kemudian membuat tulisan tentang jenis makanan pada hewan, dan menjabarkan jenis makanan pada hewan. Nah, tujuannya masih sama, ada 6 tujuan. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi pokok pikiran dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menemukan pokok pikiran dalam tiap paragraf di teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu membuat 3 pertanyaan dari teks non-fiksi dengan baik. Dan yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi 2 tempat makhluk hidup dengan tepat. Yang kelima, kalian mampu mengklasifikasikan 3 jenis makanan pada hewan dengan benar. Dan yang keenam, kalian mampu membuat tabel penggolongan jenis makanan pada hewan dengan benar. Nah, itu tujuan kita. Baiklah, di situ Bapak ada sebuah teks bacaan, kalian baca, kalian cermati, ya. Nah, ya, setelah kalian membacanya, nah kita mencari pokok pikirannya. Tadi di situ ada 3 paragraf, ya. Pokok pikiran adalah, nah di sini akan Bapak terangkan. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, itu pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, pikiran pokok dalam sebuah paragraf itu biasanya terdapat di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Nah, pokok pikiran terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai urian dari pokok atau gagasan pokok. Nah, itu tadi ya, itu yang disebut dengan pokok pikiran. Nah, coba. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk ide pokok pikiran yang pertama tadi ya. Nah, yang pertama adalah bagian hidup dan tak hidup dari sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan, yaitu disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem tersusun dari atas individu, populasi, dan komunitas. Yaitu contoh untuk pokok pikiran pada paragraf pertama. Nah, nanti setelah itu kalian sudah tahu ya contohnya itu apa dan pokok pikiran itu apa. Nah, di sini Bapak mempunyai bacaan lagi. Nah, nanti dibaca dengan tepat, dengan sungguh-sungguh. Setelah kalian baca, nanti kalian cari pokok pikiran utamanya pada paragraf pertama itu di mana. Pokok pikiran utama paragraf kedua itu apa, dan pokok pikiran utama pada paragraf ketiga apa, dan pokok pikiran utama pada paragraf keempat itu apa. Nah, nanti kalian tulis. Setelah kalian tulis, hasilnya itu kalian foto. Nah, kalian kirimkan ke WA-nya Bapak hasilnya ya. Kalau tidak bisa mengerjakan, nanti bisa minta pertolongan kepada orang tua kalian atau ibu atau ayah ataupun kakak. Nah, di sini Bapak juga mempunyai sebuah bacaan yaitu tentang jenis makanan pada hewan. Nah, dibaca dengan seksama ya. Kalau sudah kalian baca, nanti kalian buatlah 3 buah pertanyaan berdasarkan teks bacaan tadi, yaitu dengan menggunakan apa, bagaimana, dan beberapa. Nah, kalian cari itu pertanyaannya, jangan lupa ya, apa, bagaimana, dan beberapa. Setelah dikerjakan sudah selesai, hasilnya difoto, dikirimkan lagi ke WA-nya Bapak. Nah, di sini ya. Nah, jadi tadi kita dari awal tadi membahas tentang hewan. Nah, di sini hewan itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan makanannya, yaitu ada hewan karnivora, ada hewan herbivora, dan ada hewan omnivora. Nah, kita lihat contohnya seperti apa ya. Nah, ini adalah hewan karnivora yang pertama. Hewan ini adalah hewan pemakan daging. Hewan ini dikenal sebagai hewan yang buas. Mereka memiliki ciri-ciri apa? Yang pertama, ciri-cirinya apa? Bergerak dengan cepat, gigi taringnya tajam, kukunya juga runcing, pandangan mata dan penciumannya tajam. Nah, di situ ada 2 contoh.
ada buaya, dan ada singa. Tentunya kalian bisa menyebutkan contoh yang lain selain yang Bapak berikan di situ. Yang berikutnya adalah hewan herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua tumbuhan bisa dimakan, dari akar, batang, daun, bunga, dan buahnya. Nah, ini dikenal memiliki ciri-ciri apa? Tidak memiliki gigi taring. Giginya hanya gigi seri dan geraham untuk mengunyah. Contohnya ada rusa dan sapi. Kalian sebutkan lagi contohnya selain itu ya. Tentunya banyak sekali itu contoh yang ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu hewan omnivora. Nah, ini omnivora ini adalah hewan pemakan segala, baik itu daging, tumbuhan, biji-bijian, semuanya dimakan ya. Semuanya disantap. Dia tidak mengenal itu yang namanya, pokoknya apa yang kita berikan akan mereka makan. Nah, ini memiliki ciri-ciri apa? Ciri-cirinya adalah gigi taringnya tajam. Hewan ini juga punya gigi seri untuk memotong makanan dan geraham untuk mengunyah makanan. Contohnya ada ayam, ada orangutan, dan juga ada lagi tikus. Nah, itu adalah hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian di sini adalah hewan-hewan jenis berdasarkan tempat hidupnya. Ada hewan hidup di darat, hewan hidup di air, dan ada hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya hewan hidup di darat itu ada sapi, ada harimau, ada rusa, ada ayam. Kemudian yang hidup di air itu ada ikan. Banyak sekali jenis ikan itu. Ada ikan lele, ikan hiu, ikan paus, dan sebagainya. Nah, yang bisa hidup di air. Kemudian yang terakhir yang hidup di darat dan di air, yaitu contohnya adalah buaya. Selain buaya juga ada katak. Itu juga hidup di dua alam, yaitu mereka hidup di air dan hidup di darat. Nah, itu adalah contoh hewan-hewan ya, penggolongan hewan tadi. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dan penggolongan hewan menurut tempat tinggalnya. Bila anak-anak dari awal nanti ya, tugas kalian ini kalau sudah tahu, kalian bisa mengklasifikasikan macam-macam hewan itu, masukkan ke dalam tabel. Nama hewannya apa, jenis hewannya itu apa, jenis makanannya itu apa. Misalkan nama hewannya, misalkan kambing. Nah, jenis hewannya itu jenis apa? Jenis hewan yang hidup di darat. Jenis makanannya apa? Tumbuhan. Nah, itu saya berikan satu contoh. Nah, nanti kalian cari lagi ya dari berdasarkan hewan-hewan yang Bapak berikan tadi, kalian masukkan di situ. Nama hewannya nanti apa, jenis hewannya itu apa, dan jenis makanannya itu apa ya. Demikianlah nanti itu dikerjakan. Kalau sudah, foto hasilnya itu difoto dan dikirimkan ke WA Bapak. Nanti kita bisa mengetahui. Mudah-mudahan di pembelajaran yang ketiga ini kalian mendapatkan nilai yang baik semua, bahkan bisa mendapatkan nilai 100 semua. Kalau mendapatkan 100 berarti murid-murid Bapak hebat sekali ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan kalian karena kita masih dalam masa pandemi. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan hindari gerombolan ya. Ingat, itu pesan Bapak. Nanti tugas-tugasnya kalau kalian tidak bisa mengerjakan atau belum bisa mengerjakan yang tugas Bapak berikan ya dari awal tadi, dari pokok pikiran, kemudian membuat pertanyaan, kemudian mengisi jenis-jenis hewan berdasarkan makanan dan hewan-hewan berdasarkan tempat hidupnya. Nanti kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian, bisa kepada ayah atau ibu atau kakak atau yang lain yang bisa kalian minta bantuan atau pertolongan. Demikian ya yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan di pembelajaran yang ketiga ini kalian mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.